Kisah keluarga Nabi. Ummu Salamah menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah termasuk rombongan muslim pertama yang hijrah ke Habasyah dan merupakan wanita pertama yang hijrah ke Madinah. Demikian pula suaminya, Abu Salamah. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang pertama hijrah ke Madinah. Di Madinah, Ummu Salamah selain sibuk beribadah dan mempelajari ilmu agama, ia sehari-hari mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga memberi keleluasaan dan memberikan semangat kepada suaminya untuk berjihad dalam memperkuat agama Allah. Abu Salamah adalah sahabat Nabi yang berjasa dalam peperangan. Salah satunya ia ikut dalam perang Badar. 1 tahun berlalu setelah perang Badar, kaum musyrikin telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum muslimin di bawah gunung Uhud. Di sanalah kembali terjadi peperangan antara pasukan muslim dan pasukan musyrik. Dalam perang tersebut, Abu Salamah mengalami luka akibat anak panah yang mengenai lengannya. Setelah perang usai dan pasukan muslim kembali ke Madinah, Abu Salamah masih berjuang menyembuhkan lukanya selama 1 bulan. Ummu Salamah dengan setia mendampingi dan memberi perhatian kepada suaminya itu hingga sembuh. 2 bulan setelah perang Uhud, Rasulullah SAW mendengar bahwa Bani Asad bin Khuzaimah merencanakan serangan terhadap kaum muslim di Madinah. Rasulullah segera mengirim 150 pasukan gabungan yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin. Beliau menunjuk Abu Salamah untuk memimpin pasukan Sariyah tersebut. Sariyah adalah perang yang tidak dihadiri langsung oleh Rasulullah dan dipimpin oleh salah seorang sahabat. Abu Salamah dan pasukan muslim melakukan serangan mendadak di perkampungan Bani Asad bin Khuzaimah. Akibat serangan ini, musuh pun kocar-kacir dan pasukan muslim berhasil membawa harta rampasan perang. Mereka lalu kembali ke Madinah dengan selamat tanpa harus bertempur. Abu Salamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Tetapi luka yang dialami setelah perang Uhud dulu kambuh kembali. Ummu Salamah dengan setia menemani dan merawat suaminya itu. Wahai suamiku, saya pernah mendengar bahwa jika seorang istri ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, sementara suaminya itu menjadi penghuni surga, lalu istrinya tidak menikah lagi, maka Allah akan mengumpulkan mereka kembali ke dalam surga. Maka dari itu saya tidak akan menikah lagi setelah engkau meninggal. Apakah engkau mau taat kepadaku, wahai Ummu Salamah? Iya, wahai Abu Salamah. Jika saya meninggal lebih dulu, maka menikahlah lagi. Kemudian Abu Salamah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika saya mati, maka berilah Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dari saya, yang tidak akan membuatnya sedih dan tidak akan menyakitinya. Menjelang detik-detik meninggalnya Abu Salamah, Rasulullah SAW berada di sampingnya. Beliau yang menutupkan kedua mata Abu Salamah dengan tangan beliau. Kemudian beliau mengucapkan takbir 9 kali. Ada yang mengatakan bahwa ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah masuk ke kamar dan melihat mata Abu Salamah yang terbuka. Maka beliau menutupkannya dengan tangan beliau lalu berkata, sesungguhnya ketika ruh ditarik dari jasad, mata mengikutinya. Mendengar kepastian meninggalnya Abu Salamah, para keluarga bersedih. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan mendoakan diri sendiri kecuali dengan doa yang baik-baik, karena malaikat akan mengamini doa yang kalian ucapkan. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah pengganti yang baik bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosanya. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, serta berilah cahaya yang menerangi di dalamnya. Ummu Salamah begitu sedih saat suaminya wafat dan dia teringat Abu Salamah pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang membuatnya bahagia. Jika seorang muslim mendapat musibah, lalu mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah saya pahala atas musibah ini dan berilah pengganti yang lebih baik darinya. Maka Allah memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik.
Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengucapkan doa tersebut. Namun setelah itu ia terdiam merenungkan ucapannya. Ada kebimbangan di dalam hatinya dan ia bertanya pada dirinya sendiri, siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Selalu terbersit pertanyaan itu ketika Ummu Salamah berdoa, tetapi ia terus mengucapkan doa tersebut. Ketika masa iddah Ummu Salamah selesai, datang para sahabat melamarnya. Kala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminangnya, tetapi Ummu Salamah menolak. Kemudian giliran Umar radhiyallahu anhu meminangnya, tetapi ia tetap menolak. Ummu Salamah dengan sopan menolak kedua lamaran tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pinangannya. Pada mulanya Ummu Salamah berkeberatan. Selamat datang wahai utusan Nabi. Tolong sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya adalah seorang wanita yang sangat pencemburu dan mempunyai banyak anak, serta saya pun sudah tua. Sesungguhnya Ummu Salamah tidak menolak lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi istri Nabi adalah kemuliaan yang begitu besar. Namun ia merasa tidak muda lagi dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, serta takut merepotkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan Ummu Salamah itu kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui utusannya. Wahai Ummu Salamah, Nabi mengatakan bahwa persoalan engkau mempunyai anak-anak kecil, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Persoalan engkau sangat pencemburu, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kecemburuan itu. Jika engkau merasa sudah tua, sesungguhnya saya lebih tua darimu. Mendengar jawaban tersebut, Ummu Salamah berkata kepada putranya, wahai putraku, bangkitlah dan terimalah pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahiku. Ada yang mengatakan putra Ummu Salamah yang menjadi wali nikahnya adalah Umar bin Abu Salamah. Ada pula yang mengatakan walinya adalah Salamah bin Abu Salamah. Akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 4 Hijriah. Sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal Ummu Salamah dengan mudah dapat beradaptasi dan menjalankan perannya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dengan baik. Dengan gigih ia berusaha dapat membahagiakan dan menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki paras yang cantik, menurut Aisyah, ia juga telah dihilangkan kecemburuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa cemburu dalam diri Ummu Salamah terhadap istri-istri lainnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Salamah bersama putrinya, Zainab binti Abu Salamah. Tak lama kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha bersama kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memeluk kedua cucunya tersebut seraya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Mendengar hal itu, Ummu Salamah menangis. Lalu Rasulullah menoleh kepadanya dengan lembut, lalu bertanya, mengapa engkau menangis wahai Ummu Salamah? Ya Rasulullah, engkau mendoakan Hasan dan Husain serta Fatimah, tapi aku dan putriku tidak engkau doakan. Engkau dan putrimu termasuk Ahlul Bait, wahai Ummu Salamah. Sebagai istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah mengetahui banyak hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ummu Salamah mengetahui doa yang sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca, yaitu Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Artinya adalah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah juga mengetahui pakaian yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gamis. Ummu Salamah radhiyallahu anha dikenal sebagai wanita yang cerdas, memiliki pandangan dan pemahaman yang mendalam. Ia juga sosok yang rajin. Dikatakan oleh Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab Banwa, janda Arab itu, Ummu Salamah
masuk ke rumah tangga Rasulullah SAW di awal malam sebagai pengantin dan di akhir malam sudah menggiling gandum. Demikian kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, keimanan lekat dengan ujian. Di mana ada iman, di situ ada ujian. Maka ketika ditimpa ujian apapun, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa kita harus yakin akan janji Allah, seperti yang dilakukan Ummu Salamah ketika mengamalkan doa ketika tertimpa musibah tadi. Ketiga, dianjurkan untuk membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, agar kita istiqomah dalam kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.